Syukran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu poin yang penting yang merupakan pintu untuk meraih pahala yang besar, yaitu pintu menyambung silaturahmi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu pahala baik antara hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung seperti salat, seperti baca Quran atau kemudian puasa. Demikian juga Allah banyak membuka pintu-pintu pahala dari hubungan seorang interaksinya dengan sesama. Dan di antara pintu pahala yang sangat besar adalah pintu menyambung silaturahmi. Bahasan tentang silaturahmi adalah perkara yang sangat penting. Di antaranya kita semua, hampir setiap kita tentu memiliki kerabat yang memiliki rahim yang harus kita sambung. Kemudian lagi ditambah ada salah paham tentang makna silaturahmi, sehingga akhirnya sebagian orang menyangka sesuatu yang bukan silaturahmi dianggap silaturahmi. Seperti istilah yang tersebar di tanah air kita, kalau kita lagi kunjungan ke rumah teman ya, atau lagi ada acara reuni, kemudian ditulis dalam rangka silaturahmi kita mengadakan acara reuni, atau kita main ke rumah ustadz, kita bilang ayo silaturahmi ke ustadz. Ini istilah yang sudah tersebar. Kalau dimaknakan dengan istilah syar'i ini adalah istilah yang keliru. Karena rahim itu maksudnya adalah yang ada hubungan nasab, sama-sama berasal dari rahim ibu misalnya, atau dari rahim nenek ya. Adapun kalau kita ziarah ke teman, atau kita ketemu dengan ustadz, atau ketika kita mengadakan acara reuni misalnya, itu namanya bukan silaturahmi, tapi tali ukhuwah. Kita menyambung tali ukhuwah, memperkuat tali ukhuwah, dan itu juga berpahala. Tetapi silaturahmi lebih tinggi derajatnya daripada sekedar menyambung tali ukhuwah. Karena pemahaman yang keliru ini, banyak orang menyangka mereka sudah menyambung silaturahmi. Ya, mereka menyangka mereka sudah menyambung silaturahmi dengan mereka perhatian sama kawan-kawan, sama teman-teman. Mereka anggap sudah nyambung silaturahmi. Padahal mereka punya masalah sama kakak, sama adik, sama orang tua mereka. Ternyata mereka memutuskan silaturahmi. Ini maksudnya ada salah paham tentang istilah silaturahmi. Terlalu diperluas sampai akhirnya menyambung tali ukhuwah ya, sesama kaum mukminin dianggap silaturahmi. Padahal silaturahmi adalah perkara yang lebih spesifik daripada itu. Kemudian ada fenomena, melanjutkan daripada ini, ada fenomena di mana sebagian orang lebih perhatian kepada orang yang jauh daripada orang yang dekat. Dan ini banyak ya bentuk-bentuknya. Di antara misalnya seorang sama orang jauh ya, sama tetangga jauh baik, tetapi sama tetangga dekat tidak perhatian. Ini contoh, yang jauh baik, yang dekat tidak perhatian. Seperti seorang sama orang-orang miskin begitu perhatian, sama pembantunya yang miskin, sama supirnya yang miskin dia tidak begitu perhatian. Sampai ada seorang supir yang pernah mengeluh, dia mengatakan, majikan saya begitu baik ya, saya sering disuruh mengantar bantuan ke tempat-tempat yang jauh, sementara saya sendiri tidak pernah diberi bantuan oleh majikan. Ini contoh, sama yang jauh baik, sama yang dekat kurang baik. Demikian juga misalnya seorang suami, masya Allah, sama teman-temannya baik, tapi sama orang terdekatnya, istrinya, anak-anaknya kurang perhatian. Atau sebaliknya, seorang wanita sama kawan-kawannya ramah, begitu baik, mesra dan macam-macam, tapi begitu sama suaminya kurang hormat, tidak perhatian ya. Demikian juga kepada anak-anaknya ya. Dan di antaranya adalah seorang begitu baik sama kawan-kawannya ya, dia rela berkorban waktunya, rela berkorban uangnya, hartanya ya, demi kawan-kawannya, sementara kerabat-kerabatnya ya, yang merupakan rahim dia tidak dia perhatikan. Tidak dia perhatikan ya. Demikian juga sebagian orang ketika dia bermasalah sama orang jauh, dia merasa berat. Bermasalah sama kawannya, dia berusaha untuk menyambung. Tapi kalau dia bermasalah sama kakaknya, sama adiknya, dia tidak peduli. Padahal ini adalah qati'ur rahim, pemutus silaturahmi. Karena ada pergeseran makna silaturahmi menjadi lebih umum, ini membantu orang salah paham tentang silaturahmi. Karenanya pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang silaturahmi, apa saja manfaatnya dan keutamaannya, dan lawannya yaitu memutuskan silaturahmi apa saja
bahayanya memutuskan silaturahmi. Baik, perhatikan di sini. Silaturahim ya. Silaturahmi diambil dari bahasa dari dua kata silaturahim. Ya. Silah secara bahasa Arab artinya menyambung. Rahim artinya rahim ibu, rahim wanita. Ini yang disebut dengan menyambung. Rahim maksudnya menyambung keluarga yang masih ada hubungan nasab ya. Perhatikan kerabat kita ada kerabat seseorang dari 3 jalur ya. 3 sebab. Yang pertama bil musaharah. Nomor 1 kerabat dengan pernikahan. Karena pernikahan. Disebut dengan al-musaharah. Ya. Dengan kita menikahi seorang wanita, maka banyak orang-orang yang tadinya bukan kerabat menjadi kerabat. Ya, misalnya saya menikah dengan seorang wanita, maka adiknya menjadi adik ipar saya, kakak dia menjadi kakak ipar saya, ibu dan bapaknya menjadi mertua saya. Maka mereka jadilah kerabat saya karena saya menikah dengan wanita tersebut. Ini adalah kerabat. Di antara kekerabatan adalah dengan persusuan. Disebut dengan ar-radha'ah. Ar-radha'ah, ya, saudara sepersusuan. Yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Itu pengharaman yang terjadi karena radha'ah ya. Pengharaman maksudnya pengharaman pernikahan. Karena persusuan sama dengan pengharaman karena nasab. Misalnya saya tidak boleh menikah dengan adik perempuan saya tidak boleh menikah dengan bibi saya karena kita mahram ya, karena nasab. Ini adalah kerabat jenis kedua ya, kerabat jenis kedua. Sebagai contoh sederhana ya, misalnya saya gambarkan ini ada misalnya Juwita punya suami namanya John misalnya. Kemudian Juwita ini punya anak 3 misalnya. Dia punya anak dari pernikahan Juwita dengan John, punya anak diantaranya misalnya Bagus misalnya atau Agus ya, jangan Bagus. Misalnya Agus, kemudian misalnya Jamilah. Mereka berdua punya anak Agus dan Jamilah. Kemudian di sisi lain ada misalnya Mita misalnya menikah dengan misalnya Roni ya. Dari pernikahan Mita dengan Roni punya anak misalnya adalah Nila dengan Santo misalnya ya. Atau jangan Santo ya. Sony misalnya. Baik. Perhatikan ternyata Nila disusui oleh Juwita. Disusui. Yang disusui oleh Juwita dengan 5 susuan karena syarat menjadi persusuan harus 5 susuan. Adapun kurang dari itu enggak, 5 susuan di mana Juwita mengambil Nila menyusuinya ini satu majelis. Nanti kemudian dia udah kenyang dia lepas. Nanti siang dia netek lagi. Misalnya disusuin lagi itu sudah 2. Bisa jadi dalam sehari bisa 3 kali ya, atau dalam majelis dia sudah 2 hari, 2 minggu kemudian Nila disusui lagi oleh Juwita. Jika sudah 5 kali susuan di mana sang anak menyedot kemudian melepas, mengisap kemudian melepas sampai 5 kali, maka jadilah Nila menjadi anak susuan Juwita ya. Apa yang terjadi? Maka Juwita menjadi ibu susuan Nila.
John menjadi bapak susuan Nila. Bapak susuan Nila. Agus dan Jamilah menjadi saudara susuan Nila. Perhatikan. Jadi Nila seperti anak Juwita dan John. Nila bagi John adalah mahram. Kenapa? Karena susu yang disusukan oleh Juwita kepada Nila adalah akibat pernikahan antara John dengan Juwita. Jadilah John sebagai bapak susuan Nila. Nah, Nila punya kerabat baru. Kerabat dia ada Juwita, ada John, ada Agus, ada Jamilah. Berbeda dengan Sony. Sony tidak ada hubungannya. Adapun Sony tidak ada kaitannya dengan mereka. Tidak ada hubungan kekerabatan. Kekerabatan dengan keluarga Juwita. Artinya apa? Artinya Sony boleh menikah dengan Jamilah. Boleh. Karena Sony nggak ada hubungan dengan, dia boleh menikah dengan Jamilah. Tapi kalau Nila nggak boleh menikah dengan Agus. Karena Nila dan Agus mahram, Nila dengan John juga mahram. Ini contoh misalnya yang kata Nabi, yahrum minar radha'ah ma yahrum minan nasab. Pengharaman yang timbul karena persusuan sebagaimana pengharaman yang timbul karena satu darah atau satu nasab. Hubungannya sama, cuma bedanya tidak ada kaitannya antara Nila dengan keluarga ini masalah warisan. Jadi radha'ah tidak menyambung masalah warisan, cuma masalah kemahraman dalam pernikahan. Ada dalam warisan tidak ada. Contoh dalam hal ini adalah misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya saudara susuan, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abu Salamah. Tiga orang ini kalau saya tidak salah ingat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Salamah dan Hamzah bin Abdul Muttalib disusui oleh Thuwaibah. Sehingga mereka bertiga sama-sama menyusui oleh seorang wanita namanya Thuwaibah, sehingga tiga orang ini adalah saudara sepersusuan, ya, sepersusuan. Makanya ketika Nabi ditawarkan untuk menikah dengan putrinya Abu Salamah, maka Nabi mengatakan dia adalah putri dari akhi minar radha'ah. Ya, seakan-akan itu adalah ponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Salamah meskipun dari suku yang lain, karena dia sepersusuan sama Nabi sehingga putrinya seperti ponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hubungan dengan Hamzah dari dua sisi, dari sisi kerabatan. Pertama, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi SAW, karena dia adalah saudara bapak Nabi. Yang kedua, Hamzah bin Abdul Muttalib ternyata juga saudara susuan Nabi SAW. Ini kerabat yang perlu diperhatikan juga, saudara susuan. Ada perhatian, kita disuruh menyambung kekerabatan, meskipun hanya saudara susuan. Yang ketiga adalah karena rahim, ya. Karena nasab atau rahimnya. Nah, ini siapa saja rahim kita yang harus kita sambung? Misalnya ini saya, ya. Baik. Siapa saja? Perhatikan. Kita ada ibu, ada bapak atau ayah. Ibu ada nenek dari ibu, kemudian ada kakek. Ini sama, ini juga ada nenek, kemudian kakek. Perhatikan. Kemudian, jadi kita punya saudara kandung, ya. Saudara kandung. Maksudnya seayah dan seibu. Ya. Kemudian kita punya juga saudara seayah atau seibu saja, ya. Saudara seayah atau seibu, ya. Saudara seayah misalnya bagaimana? Misalnya ayah kita, ibu kita meninggal, kemudian ayah kita nikah lagi sama wanita lain. Jadi wanita lain tersebut punya anak. Nah, saya dengan anak tersebut satu bapak lain ibu, berarti saudara seayah. Saudara seayah. Ini kemungkinan pertama, misalnya ibu kita meninggal, kemudian bapak kita nikah sama wanita lain. Dari pernikahan tersebut punya anak, maka saya dan anak tersebut satu ayah lain ibu. Atau bapak kita punya istri lebih dari satu, dia punya istri 2 atau 3,
ternyata punya anak-anak banyak dari istri kedua, istri ketiga, istri keempat, maka saya dan anak-anak tersebut atau kita dan anak tersebutlah sama-sama saudara seayah tapi lain ibu ya, lain ibu. Seperti Bani Israel. Bani Israel Yakub alaihissalam punya istri 4, dari 4 tersebut punya anak banyak. Yang saudara seayah dan seibu misalnya Binyamin dan Yusuf. Binyamin dan Yusuf punya ibu namanya Rahil. Adapun sisa yang lain 10 adalah saudara sebapak dengan mereka, lain ibu. Ya. Bisa juga seibu, lain bapak. Contohnya gimana? Ibu menikah kemudian bapak kita meninggal. Bapak kita meninggal, ibu kita nikah lagi, punya anak. Nah, berarti kita sama dia seibu, lain bapak. Atau ibu kita dicerai oleh bapak kita. Dicerai oleh bapak kita, kemudian dia nikah dengan laki-laki lain, punya anak. Berarti kita saudara seibu. Tapi saudara yang kandung, ini lebih kuat daripada saudara seayah maupun seibu. Kemudian di antaranya juga yang merupakan rahim adalah anak-anak. Anak-anak kita, kemudian apa? Cucu. Demikian juga anak-anak ini, namanya keponakan. Keponakan. Ini kalau saya boleh bilang adalah ring satu dari ini ring satu dari saudara-saudara kita yang semuanya adalah mahram, semua adalah mahram, semuanya adalah mahram. Adalah mahram. Kita mahram dengan anak, mahram dengan ponakan, mahram dengan saudara sebapak, mahram dengan ibu, saudara kandung. Nah, adapun sepupu, maka sebagian ulama mengatakan termasuk daripada mahram dari kerabat yang wajib, ada yang mengatakan tidak wajib karena dia ring 2, karena sepupu bukan mahram kita. Kita boleh menikah dengan sepupu. Inilah ring 1 yang disebut dengan kekerabatan karena nasab karena rahim. Ya, karena kita dari rahim ibu atau rahim nenek dan kita juga berasal dari rahim nenek dari sisi bapak ya. Jadi inilah yang disebut dengan kerabat. Nah, perhatikan kita ada skala prioritas. Skala prioritas bahwasanya ketika kita menyambung silaturahmi, yang paling utama adalah ini, yang rahim ini, perhatikan. Karena yang dimaksud dengan silaturahmi itu yang ini. Ini kerabat model kedua, kerabat model ketiga, kita juga dituntut untuk berbuat baik kepada mereka, tapi jangan sampai kita salah prioritas. Yang paling utama adalah ring 1 kita, inilah yang disebut dengan rahim. Kita perhatian sama bapak, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, saudara saya seibu, anak-anak, ponakan-ponakan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oh, masih ada kurang di sini lagi. Saudara bapak, saudara ibu tentunya. Ya. Saudara atau saudari ibu. Ya. Kalau kita bilang misalnya paman dan bibi, sama juga sini saudara atau saudari bapak. Yang kita bilang misalnya om atau tante ya, om atau tante. Inilah ring 1, saya lupa tadi ini juga ring 1. Adapun anak-anak mereka sepupu ini dimasukkan dalam ring 2. Anak-anak mereka, anak saudara bapak, saudara ibu kan sepupu. Ini masuk pada ring 2. Inilah ring 1 yang harus kita perhatikan. Kenapa demikian? Saya perlu ingatkan hal ini karena ketika kita tidak memahami tentang rahim, terkadang kita salah prioritas ya. Contoh, sebagian lelaki dia lebih perhatian kepada keluarga istri daripada keluarganya sendiri. Dia lebih perhatian daripada rahim istrinya daripada rahimnya sendiri. Benar kita dituntut berbuat baik kepada rahim istri, tapi rahim istri bukan rahim kita. Istri punya rahim sendiri, dia punya bapak, punya ini. Mereka kerabat lebih utama kerabat yang langsung satu nasab dengan kita. Bukan berarti ketika kita memperhatikan yang ini kita melalaikan yang kerabat ini dan kerabat ini, enggak. Tetapi ada skala prioritas, ya, ada skala prioritas. Seperti saya katakan sebagian lelaki misalnya lebih perhatian kepada mertuanya daripada ibunya sendiri. Ini fatal. Lebih perhatian daripada mertuanya daripada ibunya sendiri. Ini salah ya. Karena tidak mungkin disamakan antara ibu mertua dengan ibu kandung. Tidak mungkin disamakan ya. Tidak mungkin disamakan. Karena ibu kandung yang mengandung kita, yang bertarung dengan kematian ketika melahirkan kita, yang menyusuh kita dan yang ibu mertua enggak. Ibu mertua, ibu kita membantu istri kita untuk berbakti kepada ibunya. Tetapi kita berkaitan dengan ibu mertua bukan seperti ibu kandung kita ya. Bukan seperti jangan kita menyamakan ibu kandung kita dengan ibu mertua ya.
Ibu mertua beda, ibu mertua kalau ibu kandung cuma satu, ibu mertua bisa ibu mertua satu, ibu mertua dua, ibu mertua tiga, ibu mertua empat, bisa empat. Kadang ibu mertua bisa ganti dengan variabel yang lain kalau cerai misalnya. Oleh karenanya ini yang paling penting ya, dan kita harus punya skala prioritas ya. Baik, ini yang penting kita paham tentang masalah apa yang dimaksud dengan rahim. Inilah rahim. Setelah ini kita akan bahas tentang keutamaan silaturahmi dan bahayanya memutuskan silaturahmi. Tolong dihapus. Insya Allah kita akan buat komparasi antara menyambung silaturahmi dengan lawannya, yaitu memutuskan silaturahmi, sehingga kita bisa jelas tentang pentingnya silaturahmi dan kita jadi waspada tentang bahayanya memutuskan silaturahmi. Kita di sini menyambung silaturahmi. Memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi. Sebelum kita membahas tentang menyambung silaturahmi dan memutuskan silaturahmi, bagaimana cara menyambung silaturahmi? Cara menyambung silaturahmi. Syariat tidak menyebutkan secara khusus tentang tata cara silaturahmi. Tidak menyebut secara khusus. Tapi namanya menyambung adalah berbuat kebaikan. Yaitu berbuat ihsan kepada mereka. Maknanya adalah berbuat kebaikan kepada mereka. Kepada mereka. Nah, berbuat kebaikan di sini, kebaikan sini umum. Tidak ditahdid, tidak dijelaskan secara khusus oleh syariat. Oleh karenanya kembali kepada urf. Makanya kembali kepada urf ya. Kebaikan di sini kembali kepada urf. Kepada tradisi masyarakat, apa yang berbuat baik kepada kerabat. Ya. Di antaranya dan ini rata-rata sama antara satu dengan yang lainnya, di antaranya misalnya dengan memberi dengan berziarah. Berziarah maksudnya mengunjungi. Mengunjungi. Ini di antara bentuk menyambung silaturahmi. Kemudian di antaranya menyalami, mengucapkan salam. Ini di antara bentuk menyambung silaturahmi. Misalnya mengirim surat. Kalau zaman sekarang lebih lagi misalnya WA ya atau telepon ya. Ini di antara bentuk yang penting kita berbuat baik kepada mereka. Segala bentuk kebaikan misalnya dengan membantu secara tenaga, membantu dengan tenaga. Kemudian di antaranya yang paling utama adalah misalnya membantu dengan materi. Ini di antara hal yang paling penting dalam menyambung silaturahmi ya, menyambung silaturahmi. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an ya banyak sekali Allah mendahulukan, memerintahkan untuk menyambung kerabat daripada orang miskin dan daripada anak yatim ya. Bahkan lebih utama daripada membantu anak yatim dan fakir miskin. Nabi SAW dalam hadis mengatakan, as-sadaqah ala miskin sadaqah. Sedekah kepada fakir miskin nilainya sedekah.
Tetapi as-sadaqah ala al-qarib, bersedekah kepada karib kerabat, isnatan, sedekah wasilah. Siapa yang berbuat baik kepada kerabat dia dapat dua pahala, pahala sedekah dengan pahala silaturahmi, Makanya dalam Al-Qur'an lebih utama membantu kerabat daripada membantu anak yatim dan fakir miskin. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada karib kerabat haknya dan berikan kepada miskin, kepada ibnu sabil. Di sini dalam surat Al-Isra Allah mendahulukan menyuruh untuk berbuat baik kepada karib kerabat, baru kemudian miskin, baru kemudian anak yatim. Ini dalam surat Al-Baqarah juga Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ciri-ciri orang yang beriman yaitu wa atal mala, dia memberikan harta yang dia cintai, dzawil qurba, kepada karib kerabatnya. Lihat, karib kerabat didahulukan daripada yang lainnya. Ini karib kerabat. Dia memberikan harta kepada karib kerabat, kepada yatim, kepada orang miskin, dan kepada ibnu sabil. Jadi didahulukan daripada memberi bantuan kepada yang lainnya. Oleh karenanya tadi saya katakan, sebagian orang ketika memberi bantuan kepada fakir miskin, kepada dia merasa dapat pahala, tapi kalau dia kasih bantuan pada kakak sama adik, seakan-akan tidak. Padahal ini lebih utama. Lebih utama kepada karib kerabat, kakak, adik, ponakan, ya, tante, om, ini lebih utama daripada yang lainnya. Karena dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Ini di antara cara-cara menyambung silaturahmi. Terus saya lanjutkan tingkatan menyambung silaturahmi. Tingkatan menyambung silaturahmi. Tingkatan yang pertama, ya, yang pertama adalah al-wasil. Al-wasil. Siapa al-wasil? Yaitu yang menyambung kerabat yang memutuskan. Yang memutuskan. Ini yang paling top. Berarti dia menyambung silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi. Wa innamal wasil man idza quti'at rahimuh wasalah." Wasalaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah penyambung silaturahmi sejati adalah yang al-mukafi. Mukafi itu kalau dia baik kita baik, kalau dia buruk ya sudah. Tetapi penyambung silaturahmi adalah yang berbuat baik kepada kerabat yang berbuat buruk kepadanya. Ini penyambung silaturahmi sejati. Dalam Sahih Muslim ada seorang datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, innali qarabah asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasulullah, aku punya kerabat. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka memutuskan. Mereka berbuat buruk kepada aku. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilai. Aku berbuat baik, mereka berbuat buruk kepada aku. Aku nyambung, mereka putuskan. Ya. Kemudian apa namanya? Wa yajhalu alai wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Mereka berbuat buruk kepada aku dan aku bersabar dengan mereka. Dia mengeluh kepada Nabi. Dia berusaha. Kata Rasulullah SAW, la in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal. Kalau engkau melakukan seperti yang kau katakan, maka seakan-akan kau masukkan debu yang panas di mulut mereka. Artinya engkau dapat pahala dan mereka dapat dosa seperti itu, ya. Wala yazalu 'alaika minallahi dhahirun ma dumta 'ala dzalik, dan kau akan diberi penolong oleh Allah sementara kau tetap seperti itu. Dan ini adalah nomor satu penyambung silaturahmi yang sejati. Dia menyambung silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang yang disambung tadi bahkan memusuhinya, bahkan menjelek-jelekannya, ya, dia tetap berusaha menyambung. Ini yang paling susah. Bagaimana menyambung silaturahmi terhadap kerabat yang bikin masalah, yang bikin problem, bahkan berusaha memutuskan. Kita kejar dia malah menjauh, ya. Ya. Makanya saya ingatkan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, menyambung silaturahmi adalah ibadah yang mulia.
Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang kita sambung tadi ternyata tidak berterima kasih kepada kita atau bahkan menjelek-jelekan kita. Ya. Ada orang datang kepada saya bilang, "Ustaz, saya enggak tahu gimana cara saya dengan kakak adik saya. Kalau saya kasih mereka hadiah, mereka bilang sombong. Kalau saya enggak kasih, mereka bilang pelit." Saya bingung mau bertindak ya. Subhanallah. Terkadang Allah ingin buat kita dapat pahala yang banyak ketika kita berbuat baik kepada kerabat dan mereka tidak berterima kasih. Antum jangan berharap terima kasih dari mereka, tidak perlu. Kalau mereka berterima kasih, alhamdulillah. Kalau mereka enggak terima kasih, jangan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mentakdirkan seorang berbuat baik sama keluarganya dan dia tidak dihargai agar pahala dia semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia telah mencapai derajat al-wasil. Dia berbuat silaturahmi meskipun mereka buruk, meskipun mereka tidak berterima kasih, dia tetap menyambung. Ini derajat yang paling utama. Yang kedua adalah al-mukafi. Al-mukafi. Al-mukafi yaitu yang baik jika baik, jika buruk maka buruk juga. Ini derajat yang hanya berbuat baik kalau dibaikin. Ya, hanya berbuat baik kalau dibaikin ya, atau ya. Kalau buruk dia tidak nyambung silaturahmi, sudah diburuk ya sudah ya. Ini al-mukafi ya. Mungkin dia artinya al-mukafi itu hanya membalas. Ini derajat yang di bawah, dan yang paling parah adalah al-qati, pemutus silaturahmi. Al-qati, pemutus silaturahmi. Cari masalah terus. Kalau ketemu dengan keluarga, cari masalah. Gibahin sana, rendahkan sini, bikin masalah sama orang tua, bikin masalah sama kakak, sama adik, bikin masalah. Ini mutus silaturahmi, dosanya sangat besar. Maka seorang berusaha mencapai pada derajat ini, menyambung silaturahmi yang sesungguhnya, menyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Inilah penyambung, ini al-mukafi, dan ketiga adalah pemutus silaturahmi. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan apa keutamaan menyambung silaturahmi dan apa bahayanya memutuskan silaturahmi. Menyambung silaturahmi, keutamaannya di antaranya sebab masuk surga. Pertama, sebab masuk surga. Lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan untuk disambung, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka khawatir dengan hisab yang buruk. Walladzina sabaru butiga'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqubad dar. Orang-orang yang mereka bersabar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka mendirikan salat dan mereka membayar berinfak atas apa yang Allah berikan kepada mereka secara diam-diam maupun terang-terangan, dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka kesudahan yang baik. Jannatu adnin yadkhulunaha, mereka masuk dalam surga Aden. Yadkhulunaha wa man shalah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, mereka masuk surga, orang tua mereka masuk surga yang baik-baik, pasangan hidup mereka, anak mereka yang baik juga masuk surga bersama mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, malaikat masuk melalui pintu-pintu mereka sambil berkata, "Salamun 'alaikum bima sabartum," keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Itu ayat dalam surat Ar-Ra'd, dalam satu lembaran. Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, di antaranya menyambung silaturahmi. Setelah itu Allah sebutkan ciri-ciri penghuni neraka jahanam, di antaranya memutuskan silaturahmi. Nanti yang kita singgung. Jadi sebab utama masuk surga di antaranya menyambung silaturahmi. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, "Ya ayuhan nas," kata Abdullah bin Salam, "awwalu kalamin sami'tu min Nabi SAW." Pertama kali dakwah yang saya dengar dari Nabi ketika Nabi masuk kota Madinah, baru hijrah dari Mekah Madinah, Rasulullah SAW berkata, "Ya ayuhan nas, afsyus salam," tebarkan salam. Ya, kemudian apa? Wa atimu ta'am. Ya, kemudian berilah makanan. Wasilul arham. Kata Nabi SAW, wasilul arham. Sambunglah silaturahmi. Wasallu bilal wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, sambunglah silaturahmi. Ini termasuk poin yang penting. Bahkan Nabi pertama kali dakwahkan ketika sampai Madinah. Sambung silaturahmi, kata Nabi. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kemudian di antara keutamaan silaturahmi adalah yang kedua,
eh, memperpanjang umur. Yang ketiga adalah menambah rizki, melapangkan rizki. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, man ahabba, Nabi SAW, man ahabba an yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahmi. Silaturahmi. Ini dalil ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang boleh ketika nyambung silaturahmi selain ikhlas karena Allah, tidak berharap pujian, dia boleh mendomplengkan niat agar rezekinya dilapangkan dan agar umurnya dipanjangkan. Boleh. Nabi yang suruh, siapa yang ingin, kata Nabi, siapa yang suka. Man ahabba artinya siapa yang suka. Jadi tawaran dari Nabi SAW, kalau kalian ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjang umurnya, sambung silaturahmi. Seorang yang perhatian sama ayah dan ibunya, seorang yang perhatian sama kakak dan adiknya, insya Allah tidak akan dihinakan oleh Allah. Dia akan dilapangkan rezekinya. Akan datang rezeki pada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kita mencari rezeki dengan sebab-sebab yang materi yang kasat mata, entah menjadi tukang, entah menjadi pedagang, entah menjadi dokter, entah menjadi konsultan, entah menjadi apa, boleh. Tapi kita juga bisa mencari rezeki dari sebab-sebab ukhrawi. Yang ini ada dalilnya. Contohnya seperti menyambung silaturahmi. Kalau kita berbuat baik, berinfak kepada orang secara umum, kita dapat pahala, apalagi kepada kerabat yang pahalanya double. Pahala sedekah dengan pahala nyambung silaturahmi. Nabi SAW mengatakan, mana qasad sadaqatu min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan menambah. Sebagaimana mengartikan bahkan menambah, apalagi kalau yang kita bantu adalah kerabat. Maka saya ingatkan, jangan kita merasa membantu orang anak yatim, orang miskin dapat pahala, sementara tidak kita hadirkan kalau kita membantu kerabat itu lebih besar lagi pahala. Membantu kakak, adik, ponakan, orang tua, tante, om, ya. Maka ini ikhwan penting ya. Dipanjangkan umurnya ya. Dihindarkan dari penyakit-penyakit berbahaya. Caranya gimana? Sambung silaturahmi. Bisa jadi seorang mungkin akan meninggal tapi dia nyambung silaturahmi, Allah panjangkan umurnya, enggak jadi meninggal. Enggak jadi meninggal. Harusnya orang hartanya sempit, gara-gara nyambung silaturahmi dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezekinya. Kemudian yang keempat, silaturahmi bukti iman. Iman kepada hari akhirat. Kata Nabi SAW, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahmi. Sambunglah silaturahmi, ya. Dan ini sudah cukup bagi kita untuk motivasi kita untuk menyambung silaturahmi, ya. Perhatikan. Ya, ini di antara hal-hal yang menyambung silaturahmi. Baik, kita bicara tentang bahaya memutuskan silaturahmi. Pertama adalah silaturahmi sebab masuk neraka. Lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Sebab masuk neraka, dua, mendapat laknat. Kata Allah, dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan memutuskan silaturahmi yang Allah perintahkan untuk sambung, mereka putuskan dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat. Bagi mereka laknat. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka kesudahan yang buruk, neraka jahanam. Dapat laknat, dapat neraka. Menyambung silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'.
Tidak masuk surga pemutus silaturahmi. Tidak masuk surga pemutus silaturahmi. Hati-hati. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya fahal asaitum dalam surat Muhammad fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala wa tuqatti'u dalam surat Muhammad wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mengerikan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian memutuskan silaturahmi kalian, mereka itulah orang-orang yang dilaknat, dibutakan, ditulikan dan dibutakan. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi ditulikan oleh Allah. Maksudnya ditulikan apa? Dia dengar ayat, dengar ceramah, dia enggak paham. Dibutakan, dia tidak melihat kebenaran depan matanya, tidak melihat. Sudah buta mata, buta hati, repot. Ini akibat dia memutuskan silaturahmi. Selain dapat laknat, diancam neraka, ditulikan, dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya pemutus silaturahmi merupakan ciri orang fasik. Di antara ciri orang fasik adalah memutus silaturahmi. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin." Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Alladzina yanquduna ahda Allah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi. Kata Allah, dan Allah menyesatkan dengan perumpamaan tersebut orang-orang yang fasik, orang-orang fasik. Allah sesatkan orang-orang fasik. Siapa orang fasik tersebut? Adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una, dan memutus silaturahmi. Ciri mereka di antaranya memutus silaturahmi. Ini menunjukkan pemutus silaturahmi dosa besar karena disifati oleh Allah dengan fasik. Kalau menyambung silaturahmi, memperpanjang umur, menambah rizki, maka pemutus silaturahmi mudah dapat azab, mudah dapat hukuman di dunia sebelum di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu al-uqubata li sahibihi ya fi dunya wa ma yaddakhiruhu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang paling Allah segera menyegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia sebelum hukuman di akhirat. Perhatikan. Ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah. Allah segerakan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Seperti dosa, zalim, dan memutuskan silaturahmi. Orang memutuskan silaturahmi, dia hidupnya susah, tidak berkah. Perhatikan aja. Mungkin dia ribut sama bapaknya, mungkin dia kaya raya dengan ibu, dia kaya raya tapi dia ribut sama bapaknya, ribut sama kakaknya, ribut sama ibunya. Dia kaya raya tapi hidupnya tidak tentram, pasti musibah, masalah dan macam-macam. Ya, macam-macam. Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Maka waspada, jangan sampai memutuskan silaturahmi. Kemudian di antaranya tidak diterima amalannya. Dalam hadis yang dihasankan, ada khilaf tentang hadis ini, tapi dalam hadis ada yang menghasankannya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turfa'u lahum salatum fawqa ru'usim shibran." Ada 3 orang yang Allah tidak akan angkat salatnya di atas kepalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wa akhawani mutasariman, 2 orang yang saling bertengkar, 2 saudara yang saling bertengkar. Ya akhi, rugi ente salat ini tidak diterima. Rugi. Gara-gara apa? Ribut sama kakak, ribut sama adik. Mendahulukan ego, tidak mau mengalah. Kalau kita bertengkar sama teman terkadang seminggu 2 minggu, sama kakak sama adik kadang-kadang bisa setahun 2 tahun, bisa bertahun-tahun. Ini menyedihkan. Saya kenal seseorang, dia baik sama saya. Kalau saya ke rumahnya dia servis. Ternyata dia punya masalah sama adiknya. Bahkan dia telepon saya, "Ustaz, tolong itu adik saya perhatikan." Loh, kenapa kamu enggak ketemu? Dia ego, mau minta maaf sama adiknya enggak mau, padahal dia sayang. Akhirnya dia bilang, "Saya suruh perhatian sama adiknya." Ribut.
Padahal dia baik, bisa jadi salatnya enggak diterima gara-gara ribut sama adiknya. Kemudian tidak diberi bonus ampunan. Yang keenam, kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah likulli yaumin itsnain wal khamis. Sungguhnya pintu-pintu surga dibukakan setiap Kamis dan setiap hari Sabtu. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi SAW, maka setiap hamba yang bertauhid, tidak berbuat syirik sama sekali, akan diberi bonus ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang yang punya masalah sama saudaranya, tidak dapat bonus. Dia mau dikasih bonus enggak jadi setiap Senin Kamis. Mungkin dia bertauhid, mungkin dia di atas sunnah, tapi dia ribut sama kakaknya, ribut sama adiknya, ribut sama ibunya, ribut sama tantenya, ribut sama ponakannya, ribut sama kerabatnya. Fayuqal anziru hadaini, maka dikatakan kepada malaikat, jangan kasih bonus ampunan kepada dua orang ini. Anziru hadaini, tunda pengampunan kepada mereka hatta yastaliha, sampai mereka berdua damai. Ini karenanya rugi kalau kita melakukan musuhan silaturahmi. Maka sekarang kita cek diri kita, saya punya masalah enggak sama keluarga saya? Lihat ring 1. Bapak, ibu masih ada enggak? Ada masalah enggak sama mereka? Kakek nenek ada masalah enggak? Anak-anak saya diribut sama anak enggak? Ada masalah enggak? Kakak adik ada masalah enggak? Sama ponakan ada enggak? Tante om ada masalah enggak? Kalau enggak ada masalah berarti kita menyambung silaturahmi. Saya sering kontak mereka enggak? Coba cek, saya telepon kah? Kasih hadiah kah? Kita kalau punya duit kasih duit, kalau enggak bisa ya telepon boleh, ziarah boleh. Yang penting kita berusaha berbuat baik kepada mereka. Ini tinggal kita mau pilih, mau masuk surga nyambung silaturahmi, mau rugi di dunia akhirat, silakan memutuskan silaturahmi. Baik, habis ini ada pembahasan terakhir. Baik, yang terakhir ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyambung silaturahmi. Yang pertama, sudah saya singgung tadi bahwasanya menyambung silaturahmi adalah ibadah yang agung. Ketika itu merupakan ibadah, harus ikhlas kepada Allah. Tidak boleh kita menyambung silaturahmi karena riya. Jangan kita berbuat baik sama ayah dan ibu kita pamer-pamerkan di medsos, jangan. Ya, jangan juga kita berbuat baik sama kakak dan adik mengharap pujian mereka, tidak perlu. Ya, kita berharap mereka baik sama kita, tapi jangan kita berharap pujian disanjung, enggak. Ya, karena ini adalah ibadah. Ibadah disyaratkan harus adanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Masya Allah mereka yang salat tapi mereka pamer-pamer, cerita ke sana kemari, tidak perlu. Tidak perlu, alhamdulillah kita sebisa mungkin amal soleh kita sembunyikan, tidak perlu kita ceritakan sana sini. Ya kalau orang tahu ya enggak urusan. Yang penting kita bukan sengaja untuk men-share. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah singgung juga, tatkala kita tahu amal soleh kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi apa yang kita usahakan belum tentu berdampak baik. Kita mungkin berusaha berbuat baik sama kakak, sama adik, tetapi yang kita dapatkan ternyata keburukan, misalnya mereka menghina kita terkadang, merendahkan kita. Contoh, kita yang berbuat baik sama kakak dan adik, ternyata kita orang miskin. Kita mungkin bawa kue, mungkin malah kue kayak apa ini bawa ke sini. Ini contoh kita berusaha berbuat baik, ternyata dia merendahkan kita. Ya, sudahlah, enggak apa-apa. Kita boleh sakit hati, tapi sudahlah. Ini memang pahalanya di sini. Agar kita dapat pahala murni dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka berbuat buruk, tetap kita sambung silaturahmi. Ingat, meskipun mereka berbuat buruk, tetap sambung silaturahmi. Itulah al-wasil, penyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Kemudian menyambung silaturahmi memang butuh perjuangan, ya. Perlu kesabaran dan perlu takut kepada Allah. Makanya tadi dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, perhatikan, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum, dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan. Kemudian Allah sambung, Allah mengatakan wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut dengan hisab yang buruk, ya. Karena kalau kita enggak nyambung silaturahmi, hisab kita masalah nanti hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, fa idza ja'ati sakha yauma yafirul mar'u min akhihi, ketika ditiupkan kekala seorang lari dari saudaranya, ya, wa ummi wa abi, dari bapaknya, dari ibunya,
wa sahibatu wa bani, lari dari ibunya, lari dari istri, dari anak-anaknya. Kenapa? Takut dituntut. Ada hak yang tidak dia tunaikan, di antaranya pemutus silaturahmi. Maka ingat, mereka seorang menyambung silaturahmi wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Menyambung silaturahmi karena takut kepada Allah dan takut dengan hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, dan mereka bersabar dalam mengharap wajah Allah. Butuh kesabaran. Makanya di akhir ayat Allah menyebutkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ketika mereka masuk surga, para penyambung silaturahmi masuk surga, malaikat datang beri salam kepada mereka dengan berkata, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Ini isyarat bahwasanya nyambung silaturahmi butuh kesabaran, tidak mudah. Kadang kita lebih mudah untuk interaksi dengan kawan daripada dengan kerabat. Kerabat sensi, ada inilah, ada kecemburuan, ada hasad, ada dengki. Sebagaimana sebagian kawan cerita kepada saya. Maka seorang bersabar. Dan ingat juga wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Ingat dalam ayat surat Ar-Ra'd juga. Mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Ini semua memotivasi kita untuk ikhlas dan bersabar dalam menyambung silaturahmi. Kemudian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk menyambung silaturahmi yang paling utama tadi sudah saya singgung adalah memberi materi. Dan tatkala kita memberi materi, yang paling utama adalah memberi materi yang kita sukai. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah 177, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan orang yang memberikan hartanya yang dia cintai kepada karib kerabatnya. Jadi yang dia berikan harta bukan harta yang dia tidak sukai, tapi harta yang dia cintai. Ini berlaku pada kaum muslimin secara umum. Kita membantu dengan harta yang kita cintai, apalagi kepada karib kerabat. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Insan tentang ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Dan mereka para penghuni surga tersebut, wa yut'imuna at'ama, mereka memberi makanan. Yang makanan tersebut 'ala hubbihi, mereka cintai. Miskinan, mereka berikan kepada orang miskin, wa yatiman, kepada anak yatim, kepada asir, kepada tawanan, ya. Ini dipraktikkan oleh sebagian sahabat. Bahkan sebagian sahabat ketika memberi bantuan kepada tawanan perang dalam perang Badar, padahal tawanan tersebut orang kafir, tapi mereka mengamalkan ayat ini. Mereka bawa korma, mereka bawa roti. Dia tentu lebih enak roti daripada korma, ya. Gandum lebih enak daripada korma, tapi mereka berikan roti tersebut kepada tawanan sementara mereka makan korma. Sampai yang tawanan yang makan roti merasa enggak enak, gimana? Kami ditawan, kami makan lebih enak daripada yang menawan kami. Tapi mereka menerapkan ayat tersebut, ya. Oleh karenanya memberi sesuatu yang kita sukai kepada kerabat yang baik. Jangan kita bilang sama adik kita misalnya, "Dek, ini ada kulkas bagus luar biasa tapi lagi rusak. Ini buat kamu aja, kamu perbaiki ya." Ini namanya kita kasih kulkas rusak, ya. Kalau mau kita perbaiki atau kita belikan yang baru, berikan buat adik ke, buat kakak ke. Ada mesin cuci, belikan yang baru, ya. Itu namanya kita berkorban memberikan apa yang kita sukai. Kita punya duit banyak nih, kita kasih ini duit, kita suka. Siapa yang nggak suka sama duit sih? Semua orang suka sama duit. Kalau punya duit, kalau ATM banyak hidup tenang, kalau ATM nggak jelas hidup agak goyang, ya. Tapi kita ini ya duit, ya. Saya suka dengan duit ini. Saya ingin kasih sama kerabat saya, ya. Saya ingin kasih sama kerabat saya. Kasih, Bismillah. Allah akan ganti dengan lebih banyak. Ya, Allah akan ganti dengan lebih banyak. Oleh karenanya menyambung silaturahmi bukan perkara yang sepele, dia perkara besar. Pahalanya besar sebab masuk surga, tapi seorang harus mengerjakannya dengan ikhlas dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada ikhwan dan akhwat sekalian. Selanjutnya saya kembali kepada akhi Kibong Abu Misyal, ya, untuk menyampaikan pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, Ibu Bapak saya telah menyampaikan materi dahsyat yang menyambung dan bahayanya memutus silaturahmi. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan itu, ini sebenarnya mestinya ini jadi salah satu yang wajib kita syukuri, ya Ustaz, ya, kalau keluarga kita rukun semua. Alhamdulillah, ya. Tali silaturahmi, ya Ustaz, yang nggak boleh lalai untuk kita syukuri, karena di luar banyak yang masih ada masalah dengan karib kerabatnya, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Yang pertama masuk ke box kami ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya, Ustaz. Yang pertama, beliau ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, jika saudara kandung tapi zalim,
saudara kandung tapi zalim, selalu menyakiti hati orang tua dan kasar kepada kakak-kakaknya. Walau sudah dinasehati tapi tidak berubah, bahkan melakukan kekerasan fisik dan beberapa kali diusahakan untuk berbaikan tapi lebih banyak mudaratnya bila berhubungan. Apakah boleh menjauh saja? Kalau memang kalau pertama kalau memang dengan mendekat kemudian akan menimbulkan kemudaratan, maka tidak mengapa kita menjauh, tetapi tetap pada hal-hal tertentu tetap kita salami, tetap kita kirim kartu lebaran misalnya, ya. Tetap kita berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya misalnya, atau atau suaminya kalau itu perempuan. Ya, intinya kita jangan putuskan. Kita tetap nasihat. Nasihat itu kita menasihati itu bentuk silaturahmi. Silaturahmi itu kan semua kebaikan. Menasihati adalah bentuk silaturahmi, mendakwahi adalah bentuk silaturahmi. Kadang seorang kerabat kita silaturahmi bukan duit karena dia lebih kaya daripada kita. Ya sudah, kita dengan nasihat, dengan bimbingan, dengan tidak mengganggu dia, ya. Jadi kalau memang mendekat dengan dia memberi mudaratan kepada ibu kita menjauh. Karena ini ada hal yang berbahaya, apalagi sampai pada siksaan fisik, maka kita menjauh. Tapi jangan kita putus, tetap HP tetap nyambung. Kalau lebaran atau Ramadan tetap kita kirim kartu lebaran, tetap kita kirim kata-kata seperti itu. Ya, kapan ada waktu kita mampir-mampir sebentar meskipun dia seperti itu, ya. Kita menjauh darinya karena kemudaratan yang bisa dia timbulkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sering saya ditanya juga, Ustaz, kalau saya gabung dalam acara keluarga, terkadang mereka suka ghibah, suka namimah, terkadang saya dihinakan, direndahkan. Apa yang saya lakukan? Saya bilang tetap datang, tapi jangan lama-lama. Datang sebentar, tampakkan wajah, salam-salam semua. Mohon maaf ada urusan. Karena kalau kita diam di situ, kita semakin dihina, semakin direndahkan. Kalau kita enggak kuat, mending kita yang penting sudah tampakkan diri, kemudian minta izin untuk pergi, sehingga kita tidak memutuskan silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua masih dari beliau, bila orang tua saya anak tunggal tapi punya adik tiri satu ibu, setelah orang itu tidak ada kami membatasi. Ulang gimana? Ulang Kibang. Ini bila orang tua saya anak tunggal tapi punya adik tiri satu ibu. Lalu setelah ortu tidak ada, kami membatasi hubungan dengan adik-adik tiri orang tua karena mereka suka bergibah dan banyak melakukan bid'ah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bila berhubungan dengan mereka, sehingga berhubungan dengan mereka bila ada momentum spesial saja seperti hari raya. Apakah itu termasuk memutuskan dari silaturahim? Mudah-mudahan tidak mengapa, ya. Kalau bisa kita sabar dan kita mulai mendakwahi kalau itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, setiap kita datang kita pasti dizolimi, tidak apa-apa kita membatasi. Tapi tadi momentum-momentum jangan kita tinggalkan. Ya sudah, sebatas yang penting kita masih berbuat baik sama mereka, tidak mengganggu mereka. Ramadan kita kapan ada kita kunjungan, kalau Lebaran kita datangi, kita ziarah, kita kunjungi, ya. Mudah-mudahan tidak mengapa dalam sebatas. Yang penting jangan kita memusuhi. Mereka musuhi, biarin mereka. Kita jangan musuhi. Kalau mereka menghina kita, merendahkan kita, sabar, ya. Sabar. Karena memang begitulah kita kala menyambung silaturahim butuh perjuangan, butuh kesabaran. Mudah-mudahan tidak jadi masalah. Tapi jangan terputus sama sekali. Jangan terputus sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lalu ada yang raise hand. Silakan. Ini Syakila. Apa ini? Ikhwan, ya. Ikhwan, silakan jika ingin bertanya. Sudah ada yang raise hand. Silakan. Ahli Syakira, kalau Mahat Afwan sebaiknya di chat aja. Baik, kalau gitu kami kembali ke chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya, Ustaz, apakah jika kita tidak mau bertemu saudara sama seperti memutuskan silaturahim? Ya, kita asalnya kenapa kita tidak mau ketemu dengan saudara, ya? Saudara kita. Meskipun saudara kita bilang kau jangan anggap aku sebagai kakakmu, atau kau jangan anggap aku sebagai adikmu, kau jangan anggap aku sebagai ibumu. Jangan pedulikan. Dia lagi emosi, tetap kita nyambung. Itulah tuntutan bahwasanya kita penyambung silaturahmi sejati. Ya, memang berat, saya bilang berat, tapi kita berusaha. Tetap berusaha berbuat baik, ya. Bedanya apa al-wasil? Al-wasil itu orang berbuat baik sama kita, kita berusaha membalas keburukannya dengan kebaikan. Ada usaha, kita aktif untuk menyambung kembali. Meskipun kita gagal, nggak ada urusan, Allah tahu kita berusaha untuk menyambung. Lihat tadi seorang yang mengeluh kepada Nabi, saya berbuat baik, mereka memutuskan. Mereka berbuat keburukan, dia berusaha terus, tapi dia lanjut terus. Dan tadi Nabi mengatakan, kalau kau begitu, Allah akan ada malaikat yang akan menguatkan engkau. Kau akan bisa terus, dan berarti argo pahalamu jalan terus, dan pahalanya luar biasa. Menyambung silaturahmi kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Jadi jangan kita saya nggak mau ketemu, jangan.
Kalau mungkin sewaktu karena lagi emosi ya enggak apa-apa, tapi kapan sudah reda, kita berusaha kontak lagi. Kita mengalah. Mengalah terlepas saya yang salah atau dia yang salah. Ingat Nabi SAW berkata tentang dua orang. Kata Nabi SAW, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani. Jadi ini tidak berbicara tentang kerabat, tapi secara umum seorang dengan seorang muslim yang lain. Tidak halal bagi dia untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berdua ketemu, fayuridu hada wa yuridu hada. Yang satu melengos ke kanan, yang satu melengos ke kiri. Kemudian kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Nabi tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya yang mengaku salah, yang salah mengaku salah. Enggak. Nabi berbicara terlepas siapa yang salah yang benar. Ya, siapa yang salah siapa yang benar, apalagi sama-sama merasa benar. Yang terbaik adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Ini berarti dia telah mengalahkan egonya, ya, dia mengalahkan bisikan syaitan, dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berat. Tapi seorang berdoa kepada, ya Allah, teguhkan niatku, saya ingin menyambung silaturahmi. Jadi dia sudah yuwatin nafsahu, dia sudah mengkondisikan dirinya untuk siap dimaki-maki sama saudaranya, siap direndahkan, tapi dia bismillah ini karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya besar. Jadi itu namanya al-wasil, aktif untuk menyambung yang terputus. Aktif untuk menyambung yang terputus. Allah alam bisawab. Ya. Lalu ini juga ada sama yang senada itu, ini ada ikhwan atau akhwat kita yang masuk ke pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap adik kandung yang sudah memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua. Kami sudah berusaha menasihati tapi tidak didengar, lalu orang juga sudah melarang kami untuk mengunjunginya karena orang tua sudah sakit hati. Padahal itu saudara kandung sendiri, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Nasihat jalan terus. Adapun orang tua yang melarang mengunjungi jangan didengar. Itu orang tua menyuruh kita memutus silaturahmi. Kita jangan dengar, tapi kita kunjungi diam-diam. Jangan usah lapor juga. Bu, saya sudah kunjungi fulan, enggak perlu. Ibu tambah sakit hati. Tetap ada nasihat berjalan tanpa harus memberitahu ibu. Ya, itu adalah ladang pahala kita. Jangan kita ikut-ikutin, sudah dia pergi saja. Enggak. Kita hidup cuma sebentar. Kita banyak-banyak ngalah, kurangi ego kita, ya. Demi kemaslahatan. Dia tidak mau dengar, ya sudah, yang penting kita tetap berusaha, ladang pahala. Allah bisa. Mungkin pertanyaan terakhir, Abu Misal. Mohon maaf, ini masih banyak pertanyaan. Itu ada Ibnu Rahadan, coba mau tanya itu langsung. Ibnu Rahdian. Rahdian ya. Ibnu Rahdian, jika ingin bertanya langsung ke Ustaz. Silakan. Salam tuh. Barakallahu begini Pak, anak itu punya kakak ibu, jadi ibu anak itu asalnya di kakak perempuan yang ibu itu enggak. Kurang besar bentar ya. Bentar, suaranya kurang besar. Halo Ustaz? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, anak itu kan punya ada kakak ibu perempuan, dan ibunya ibu anak itu tinggal di kakak ibu ini yang perempuan itu. Kemudian anak juga punya adik ke ibu bapak. Nah, tahun kemarin itu ada permasalahan adik anak itu dengan istrinya. Nah, yang jadi permasalahannya itu kakak anak yang perempuan ini lebih membela istri dari adik anak, dari adiknya sendiri, jadi terus menganggap ke adiknya itu, ke adik anak itu dia bukan adik, bukan siapa-siapanya, kamu yang adik saya, gitu, pada ke adik pada itu di depan ibu anak sampai sakit hati gitu. Artinya pulang ke kampung halaman dan mungkin saya minta nasihatnya gitu, karena itu lain ada juga mau ke sana masih ditahan juga sama istri karena sering beberapa kali melakukan hal ini kita, dan beberapa kali ibu anak itu sering pulang kampung halaman balik lagi gitu kan. Ini yang terakhir kalinya nggak mau, tapi anak itu ingin menjauh, tapi ternyata suami dari kakak anak juga melakukan itu bersama jadi di porsi gitu. Mungkin anak minta nasihat. Ya, apa namanya? Allah alam bisawab, ya. Ini saya rasa adalah, kita tahu di antara ibadah yang mulia adalah islah zatil bain, ya. Ini di antara ibadah yang agung adalah menyambung orang yang bertikai. Apalagi yang bertikai tersebut ternyata saudara-saudara kita. Mungkin satu saudara dari ibu, satu saudara kandung, tapi dua-duanya adalah kerabat kita. Kemudian ibu juga ikut tersinggung dan macam-macam, agak kompleks, tapi
Antum berusaha yang semampu antum. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah semampunya. Nasihat saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai usaha. Datang satu-satu ngobrol ya. Ambil hatinya dulu, jangan bicarakan masalah. Kunjungan pertama enggak usah bicara masalah, kunjungan kedua, mungkin kunjungan ketiga baru sama dua-duanya didatangi. Kunjungan pertama, kunjungan kedua berusaha mencairkan permasalahan. Ya. Tapi tadi kita bilang keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum juga jangan diam aja, antum berusaha mencairkan permasalahan. Kalau bisa menyambung dua kerabat yang bertikai ini pahalanya sangat besar. Saking besarnya sampai Rasulullah membolehkan bohong kalau dalam rangka untuk menyambung menyambung dua orang yang bertikai, apalagi dua kerabat yang saling memutuskan silaturahmi. Ibu ditenangkan hatinya, ada apa ngobrol sama ibu, sabar dengan kekurangan anak-anak misalnya. Tidak apa-apa kita sampaikan nasihat-nasihat kepada ibu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Allah alam bisawab. Tapi pertanyaan terakhir, Eki Bang, ya. Atau sudah habis? Unmute Ki Bang. Masih banyak pertanyaan sebenarnya Ustaz. Ya sudah, pilih satu aja, pilih yang paling mudah, yang biar habis penutup. Pak Ahmad Zamroni, Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, apakah dengan silaturahmi dapat mengubah takdir dan rezeki? Iya. Takdir yang ditulis di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah, tetapi yang ditulis catatan malaikat bisa berubah. Makanya Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd sendiri, mohon dicatat ya, di surat Ar-Ra'd ayat ayat ke-39. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab." Allah menghapus yang Allah kehendaki, Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisinya ada Lauhil Mahfuz. Tidak berubah yang Lauhil Mahfuz, rufi'atil akram wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Lembaran sudah kering. Tapi yang bisa berubah catatan malaikat. Apa yang di Lauhil Mahfuz? Tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Malaikat yang dekat dengan Allah tidak tahu isi Lauhil Mahfuz. Nabi pun tidak ada yang tahu. Terkadang Allah membukakan sebagian rahasia, tapi tidak ada yang tahu. Kalau Nabi tahu ilmu Lauhil Mahfuz, berarti Nabi tahu semua ilmu gaib. Nabi tahu banyak hal yang Nabi tidak tahu. Istrinya kalungnya hilang di mana dia nggak tahu. Nabi sering kirim utusan banyaklah hal, terlalu banyak ratusan dalil Nabi tidak tahu ilmu gaib kecuali yang Allah kasih tahu. Nah, yang dicatat malaikat yaitu ketika seorang dijanin, maka Allah menyuruh malaikat mencatat, maka dia catat tentang rezekinya, tentang ajalnya. Ya. Kemudian ketika setelah besar misalnya sang janin setelah besar dia melakukan silaturahmi, dia menyambung silaturahmi, maka Allah perintahkan malaikat untuk merubah. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Kata Allah, hapus itu dan tetapkan yang baru. Misalnya ketika di janin dicatat misalnya umur dia adalah 60 tahun. Rezekinya adalah totalnya 2 miliar misalnya. Dia tinggal di Jakarta misalnya. Kemudian setelah itu dia besar, dia menyambung silaturahmi baik sama ibunya, baik sama bapaknya, perhatian sama kakak adiknya, sama ponakan-ponakannya, maka Allah suruh hapus, Allah ganti. Misalnya Allah bilang umurnya jadikan 80 tahun. Rezekinya jadilah 10 miliar misalnya. Dirubah dari 60 jadi 80 tahun, dari 2 miliar menjadi 10 miliar misalnya. Nah, proses ini semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Proses ini semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Yang di Lauhil Mahfuz tetap tercatat 10 miliar dan 80 tahun. Allah alam bisawab, ini saya bisa sampaikan. Ustaz, Afwan, boleh satu lagi Ustaz? Ini ada beberapa pertanyaan terkait persusuan. Persusuan ya. Kalau untuk yang asinya dipompa itu tetap persusuan bukan Ustaz? Iya, tetap sepersusuan. Adapun menyedot langsung, mengisap langsung atau dengan dipompa itu sama saja. Yang penting sang bayi kenyang dengan susuan tersebut, berarti dihitung satu. Ya, dihitung apa? Satu. Dan adik-adik yang selanjutnya katanya tetap saudara sepersusuan, ibu susu melahirkan